Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Kali ini saya akan share kegiatan saya memilah sampah, beres-beres gudang, dan juga declutter mainan. Simak terus ya. Jadi ini ceritanya suami itu lagi ngecat ya, belum selesai. Bawahnya dikasih alas kertas seperti ini, tujuannya biar nggak bleber kemana-mana, nggak netes ke lantai gitu. Dan ini adalah barang-barang yang mau saya bereskan. Ini ada sampah-sampah ya, ini sudah saya cuci semua. Tinggal dirapikan, disortir aja untuk disetor. Ini nanti yang pertama mau saya kerjakan yang ini ya. Terus di samping ini ada mainan-mainan, saya mau declutter mainan juga. Ini mainan-mainan yang mau saya pilih-pilih, mana yang masih bisa dipakai, mana yang sudah rusak, itu memang harus saya pilih-pilih lagi ya. Nah, ini ada lagi nih, ada 2 box juga. Ini mainan-mainan, di situ juga ada. Ini masih ada 1 kotak lagi ya, dan juga masih ada 3. Ini nanti saya bereskan juga. Terus di sebelah sini ada berbagai macam barang-barang, segala macam ada. Peralatan suami juga alat-alat pertukangan ya. Ada semua di sini, ada bor, ada baut-baut. Nah, ini ada baut-baut ini di sini. Terus ini ada bor, segala macam ada. Ya berantakan banget ya. Ini memang sudah sengaja saya turunkan biar saya bereskan dan nyarinya itu gampang gitu. Oke, sekarang saya mulai ya beres-beresnya. Pertama yang saya kerjakan adalah memilah sampah yang harus disetorkan ke drop point karena ini udah jadwalnya ya tanggal 5. Ini adalah sampah-sampah yang sudah saya bersihkan, sudah saya cuci. Sebelumnya saya pernah share juga tentang cara memilah sampah dan juga cara membersihkan sampah-sampah yang harus disetorkan, membersihkan botol, terus cara mencuci Tetra Pak dan lain-lain. Videonya sudah pernah saya share, nanti saya tulis ya di description box. Dan ini dia hasil sampah yang sudah saya kumpulkan tadi. Biskuit-biskuit ini adalah semua makanan kakak ya, karena adik nggak konsumsi biskuit-biskuit seperti ini. Begitu juga dengan susu formula ini ya. Ini kakak yang minum, bukan adik. Terus untuk kotak susu UHT yang kecil itu juga udah nggak ada karena biasanya dia bawa untuk sekolah. Jadi nggak dibawa pulang. Jadi nggak ada sekarang sampah susu kotak ya. Kalau dulu kan susu kotaknya banyak banget ya. Nah untuk susu UHT yang full cream ini biasanya saya bikin untuk makanan atau untuk saya minum agar praktis dan nggak memakan tempat. Untuk bekas wadah wafer dan juga biskuit ini mau saya karetin ya biar ringkes dan nggak jebabah gitu. Nah seperti ini salah satu tips saya ya, karena sangat makan tempat sekali. Ini saya karetin, ini saya nggak bisa videoin pas proses karetin ya karena saya sambil megangin handphone ya. Jadinya seperti ini, lebih ringkes kan, nggak jebabah. Tak lupa minyak gorengnya ya, ini minyak goreng jerantah. Lalu siap dimasukkan ke wadah. Ini saya taruh di bekas karton yang tadi ya. Jadi saya tata seringkes mungkin seperti ini. Karena tadi udah di warning ya di grup untuk segera mungkin di store di drop point. Baru nanti siang ada truk sampah yang menjemput ya, di store ke mana? Bank sampah. Biasanya sih setiap tanggal 5 ya. Dan untuk minyak ini biasanya batasnya ada sampai sore sih. Nah ini saya masukkan, sangat ringkas sekali kan dengan digulung seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Dan ini adalah sampah-sampah yang sebelumnya sudah saya cuci juga. Ini ada susunya, ada bekas susu, ada bekas tempat Mama Lemon dan lain-lain. Ini udah saya cuci semua ya, udah saya cuci bersih. Tinggal dimasukkan juga dan dibawa ke drop point. Ini salah satu upaya saya ikut menyumbang menyelamatkan bumi ya. Walaupun nggak seberapa sih karena saya belum maksimal juga untuk memilah sampah ya. Baru sebatas yang saya mampu. Kalau memang ada waktu ya saya kerjakan, kalau memang tidak ya
nanti dulu, karena yang utamanya tetap pekerjaan rumah tangga, masak, stimulasi anak dan lain-lain. Jadi saya juga nggak terlalu maksa atau terlalu ngoyo, sebisanya saja, hehe. Lalu saya bawa ke drop point untuk digabungkan dengan sampah-sampah yang lain. Oke, untuk sampah sudah selesai ya. Sekarang saya melanjutkan untuk declutter mainan ini. Jadi saya sudah kosongkan beberapa tempat untuk diisi ke macam-macam mainan ya, yang layak pakai, yang harus dihibahkan ke orang atau yang akan disimpan. Nah, ini kayaknya anak saya sudah mulai mengantuk. Lagi, ya adalah ngantuk. Mau bobo, ayo mau bobo, ya bobo yuk, ayo adik mau bobo, yuk let's go, it's time to sleep. Yuk kita bo. Kalau kalau ngantuk, bobo. Kalau mau pipis, toilet. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Ya. Ya udah ya turun dulu yuk. Ya beginilah, lagi beberes lalu ada gangguan. Tidur dulu yuk. Nah, mereka sudah pada tidur, jadi saya bisa melanjutkan pekerjaan ini. Ini saya taruh beberapa kotak. Ini adalah untuk mainan yang layak pakai, yang mau dihibahkan, dan juga mainan-mainan yang sudah tidak terpakai. Ini saya mau bereskan dulu ya, satu persatu. Yang ini adalah yang kotak balok-balok gitu. Jadi kalau suatu saat nyari biar gampang aja, jadi saya kumpulin menggunakan kantong seperti ini ya, sesuai jenis atau kategorinya. Sambil nonton video ini, jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Jadi untuk mainan-mainan ini saya memang sengaja untuk merapikan ya. Tujuannya adalah biar anak juga tidak terlalu bingung. Kalau kebanyakan mainan pasti akan bingung, apalagi untuk anak saya yang kedua. Jadi memang saya harus amankan dulu nih mainan-mainan ini biar nggak rancu. Jadi dia biar bisa fokus sama stimulasi. Jadi saya sudah pisahin untuk stimulasi permainan yang edukatif gitu, yang sudah saya pisahkan di bawah. Dan untuk kakak itu memang untuk robot-robot itu sudah saya pilih-pilih, saya taruh di kamar ya, yang memang masih dipakai, bener-bener dipakai gitu. Dan ini dia hasilnya. Ini ada beberapa trek, ini ada balok, terus ada apa ya, buah-buahan dan lain-lain, ini yang nggak begitu dipakai. Nah, ini mau saya taruh di sini. Begitu juga dengan puzzle ini ya, ini kadang dipakai kadang enggak, jadi makan tempat banget, ribet ya. Kalau dipakai tinggal diambil aja. Untuk kotak yang hijau ini saya taruh beberapa puzzle dan juga mainan-mainan yang masih digunakan sih, tapi jarang gitu, nggak selalu, nggak setiap hari mereka mainkan gitu. Jadi saya kumpulkan per kategori, saya taruh di sini biar nanti kalau misal nyari sesuatu gampang gitu. Oh, di kotak yang warna hijau ini gitu. Nih saya tata dulu ya, saya masukin biar gampang nyarinya. Dan untuk kotak ini saya sudah siapkan untuk dibawa ke Solo. Jadi kalau mudik entah kapan ya, nanti saya mau bagi-bagikan ke tetangga-tetangga di Solo. Jadi ini mainan-mainan yang masih layak pakai dan masih bagus ya, tapi jarang banget digunakan. Nah, ini yang hijau ini yang masih dipakai, yang merah ini yang udah jarang dipakai dan mau saya bagikan. Dan yang ini adalah isi dari beberapa mainan juga. Nah, yang bawah ini yang udah rusak rodanya entah kemana, jadi siap dibuang ya kalau yang di kardus. Nah, ini juga mau saya kasihkan ke Solo juga. Saya kasihkan ke tetangga-tetangga Solo. Ini saya tutup semua ya, udah selesai. Untuk mainan-mainan sudah selesai.
Sekarang saya mau melanjutkan ke perintilan-perintilan alat-alat pertukangan suami. Hehe. Pertama saya mau bereskan koper kecil ini. Hehe. Kopernya bapak-bapak. Ini adalah isinya berbagai macam tang, obeng dan lain-lain. Jadi kunci-kunci juga ada di sini. Mau saya jadikan satu. Sekalian ngambil-ngambil yang berceceran di berbagai ruang tuh ada gitu. Ada satu tas lagi. Ini saya nemu di berbagai ruangan. Saya taruh ya. Ini kayaknya itu mungkin lagi beresin apa, tapi nggak dibalikin ke tempatnya. Jadi beberantakan gitu di mana-mana. Ya namanya juga bapak-bapak. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak diberesin gini, nanti nyarinya jadi bingung. Ini di mana, obeng di mana, tang di mana, gitu kan. Dan yang untuk alat las, alat bor ini juga saya jadikan satu. Ini nggak tahu kotaknya di mana, saya cari nggak ketemu. Ya udah saya taruh di kotak ini aja. Saya jadikan satu, lalu saya kasih label juga biar nggak bingung ya nyarinya. Dan ini adalah kabel-kabel, berbagai macam kabel, ada kabel data, ada kabel listrik, potongan-potongan kabel gitu saya taruh di sini. Jadi biar nyarinya nggak bingung, saya kasih label masing-masing ya karena kotaknya kan sama. Nah ini juga ada tas-tas yang nggak kepake tapi masih bagus, kadang dipakai juga sih. Nah ini ada gendongan bayi waktu Ojil kecil ini. Sampai sekarang masih awet, jadi saya simpan di sini berbagai tas-tas yang tidak terpakai tapi masih dipakai. Nah ini saya mulai susun ya ke rak. Ini ada baut juga, saya mulai susun semuanya. Terus di samping rak ini ada masih space sedikit. Ini saya isi berbagai botol-botol cairan-cairan apa ya, ini punya suami. Coba saya baca dulu. Nah ini kayak cairan buat kurang tahu ya. Ini adalah untuk bersihin mesin kalau nggak salah, kalau yang ini ya. Jadi saya taruh di sini. Lalu kalau yang ini untuk bersihin mesin juga kalau nggak salah ya. Nah kalau yang ini adalah untuk bersihin rayap. Ini ampuh banget. Soalnya pernah saya ikut saat menggunakannya. Nah di sini lalu biar bersih saya mau pel dulu ya lantainya. Ini pakai alat pel serbaguna, sangat praktis banget pelnya ini. Jadi tinggal tuang aja air sedikit ke tangki ini. Jadi untuk lapnya itu udah nempel di bawah alat ini gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik untuk bilas lapnya. Nah ini kan praktis sekali. Alhamdulillah lantainya sudah bersih. Dan ini dia hasilnya gudang setelah dibersihkan. Lumayan rapi kan? Setidaknya enak dilihat, tidak berantakan lagi. Hehehe. Nah, sekarang kita mulai dari atas ya. Ini adalah kontainer isinya kabel dan juga sampingnya ada koper kecil. Nah, ini ada untuk penangkap serangga. Kalau dispenser ini masih berfungsi ya, masih bagus dipakai kalau misalnya ada tukang atau siapa yang butuh, jadi bisa digunakan. Nah, samping ini adalah ada kotak. Ini sebenarnya kardus biasa sih. Saya tempelin dengan stiker biar kelihatan rapi aja. Isinya berbagai macam kotak yang masih bergaransi. Dan yang ini isinya seperti kunci-kunci gitu, bulat-bulat gitu. Saya juga kurang tahu ya, ini perintilannya suami. Nah, seperti ini nih, kunci-kunci apa ya? Pokoknya ada berbagai macam setelan gitu. Saya kurang paham. Nah, ini juga alat bor ya atau enggak apa ya. Nah, ini koper ini nggak pernah dipakai karena pandemi kita jarang kemana-mana. Ini kontainer yang isi tas-tas tadi. Kalau yang ini setrika uap masih berfungsi dengan baik. Waktu itu pernah saya iklan di Tokopedia tapi belum laku-laku. Nah ini adalah bor. Ini juga baut-baut, berbagai macam baut, paku dan lain-lain. Yang ini kontainer bor tadi dan juga kontainer berisi berbagai macam barang. Nah kalau ini adalah ada kunci-kunci, obeng, tang-tang dan lain-lain. Ini juga apa namanya, paku-paku kecil atau apa ya. Dan sebelah sini ada tangga, jendela. Nah itu rumah orang. Ini tangga saya taruh di sini biar ngambilnya gampang.
Ini adalah kipas, kalau ada tamu sih pakai yang ini ya. Kalau nggak ada, nggak dipakai ya udah taruh di atas. Lalu ini yang tadi saya sebutin, ada space kecil. Jadi ada berbagai macam cairan untuk pembersih mesin, untuk cairan untuk lantai kayaknya ini ya, untuk nat apa nggak tahu deh, kurang tahu. Saya taruh di sini. Dan ini dia adalah, oh ya, yang ini adalah bagian mainan-mainan. Jadi saya susun di sini mainan 1, 2, 3 itu. Ya seperti ini, setidaknya jadi enak dipandang, nggak berantakan, nggak kusut gitu loh. Nah, udah bersih kan? Seperti ini. Dan untuk sampah-sampahnya saya taruh di luar ya. Ini yang mau saya buang karena memang udah nggak kepakai, jadi mau saya buang saja. Terus ada lagi kotaknya yang mau saya buang, saya taruh juga di sini di satu kardus. Itu ada helm juga udah nggak kepakai, helm kecil. Nah, terus ini untuk hula hoop saya taruh di sini karena saya sering pakai. Ah, ini apa? Oh, ini ada jemuran, jemuran yang kering yang siap dilipat tuh, yang ini nih bersih. Ini baju-baju kotor. Ini setrikaan segunung belum disetrika. Nah, untuk area gudang selesai. Nah, sekarang saya mau sharing mainan-mainan yang benar-benar dipakai sesuai dengan kebutuhan sehari-hari ya. Yang ini adalah mainan yang dipakai untuk stimulasi. Jadi biar dia nggak bingung, ini saya rapiin aja yang benar-benar dipakai. Nah, ini ada berbagai macam perintilan itu kayak meronce. Terus ini ada jepitan jemuran juga untuk melatih tangan anak saya gitu yang lagi stimulasi ya. Nah, ini juga berbagai macam balok, terus apa namanya, bentuk kartu-kartu dan lain-lain. Nah, ini ya kartu-kartu yang waktu itu pernah saya bikin seperti ini ya. Saya buka. Maaf ya, ini karena tangan saya satu sambil pegang handphone, jadi cuma hanya tangan satu yang ngebuka. Nah, ini kartu-kartu yang saya bikin, saya cetak, saya print, saya ngambil foto terus saya print sendiri. Ada yang beli juga sih, ada yang bikin sendiri. Ini adalah kartu-kartu yang dipakai untuk belajar anak saya gitu, yang udah pasti dipakai gitu. Ya udah saya jadikan satu. Ini dompetnya tanda ini ya karena nggak ada dompet. Ya udah, ini berbagai macam hewan. Ini adalah kartu-kartu seperti ini. Dan apalagi ya, oh ini adalah berbagai macam pasangan di pastel kayu. Dan ini adalah apa, kartu-kartu juga. Nah, kalau yang ini adalah alat untuk stimulasi bagian mulut ya, area mulut untuk oralnya. Ada berbagai macam sikat, ada sedotan, ada peluit, ada juga berbagai macam sikat ya pokoknya. Oh, ada vibrator juga. Semua saya taruh di sini biar nyarinya itu nggak ribet, nggak bececeran gitu. Jadi kalau setelah selesai menggunakan ya saya taruh di sini gitu. Terus ini juga pastel-pastel. Nah, kalau ini adalah stimulasi untuk jarinya ya, ada pom-pom, ada japitan juga dan lain-lain. Semuanya ada, saya taruh di sini. Terus ini untuk jepitan jemuran yang plastik dan juga untuk ronce-ronce ya. Jadi setiap selesai main harus saya taruh di sini biar nggak bececeran. Tujuannya seperti itu. Terus itu yang jepitan kayu juga. Nah, yang bawah ini juga untuk alat-alat stimulasi. Jadi memang saya taruh yang benar-benar dipakai sehari-hari. Nah, itu ada track juga yang masih sering dipakai ya mereka ya. Ini untuk alat-alat gambar. Ini pastel juga tadi yang ada shape dan numbernya. Nah, yang paling bawah ini adalah robot-robot kesukaan kakak yang masih dipakai ya. Jadi memang biar mereka itu nggak ribet, nggak kebanyakan mainan gitu. Oh ya, sekalian menjawab beberapa pertanyaan ya. Waktu itu ada yang nanya, laci sebelah itu isinya apa aja. Jadi ini isinya adalah beberapa perlengkapan, underwear, kaos kaki, kaos dalam, dan lain-lain. Ini juga storage-nya saya tidak beli ya. Ini
Saya dapat dari hadiah susu beruang, bahannya bagus. eh jadi sayang untuk dibuang ya, saya manfaatkan aja untuk tempat perlengkapan ini. Lumayan kan? Tapi ada beberapa juga yang beli, itu 2 yang rotan tuh saya beli. Nah, seperti ini. Jadi rapi kan? Di laci kedua ini saya isi berbagai jilbab, jilbab daleman dan juga macam-macam masker ya. Ini ada masker buat anak dan masker buat saya juga. Biasanya kalau pergi-pergi saya selalu memakai yang masker medis juga ya. Tapi tetap harus saya lapis dulu dengan masker kain karena suka gatel-gatel kalau langsung pakai masker medis. Untuk jilbab-jilbab yang saya punya ini memang sedikit, tidak banyak. Semuanya instan karena saya tidak suka yang ribet-ribet. Saya suka yang praktis, nyaman dipakai, menutup aurat, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan ya, yang pasti akan saya pakai. Prinsip saya, kalau misalnya saya mau membeli satu jilbab, berarti satu jilbab yang lama harus saya keluarkan. Kalau jilbab itu masih bisa dipakai dan masih bagus, biasanya saya kasih ke orang. Tentunya saya tanya dulu ke orang tersebut apakah mau pakai jilbab ini atau tidak. Jadi biar nggak numpuk jilbab-jilbab yang nggak kepakai. Di laci ketiga ini saya isi berbagai perlengkapan ya. Ada kabel, ada obat-obatan juga. Nah, ini ada berbagai stok. Saya taruh di tas warna pink ini. Ini adalah stok, ada NaCl, terus ada perban, kain kasa juga. Ini juga ada obat semprot buat sariawan. Ini ada omron juga dan kabel-kabel, charger ya, terus ada perintilan-perintilan gitu sih. Nah, ini untuk ada kapas, makeup sedikit, kalau lengkapnya saya taruh di toilet. Nah, seperti itu aja sih. Semoga terjawab ya yang kemarin nanya-nanya tentang laci. Mohon maaf berantakan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak.